Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rinova Cahyandari MPSI dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Siti Nur Solihah, Muhammad Khalid Islamuddin Ali, Wage Saputra, Alfia Ilva, Dita Nurfitriani, dan Laila Aprilia Lestari. Saya akan menyampaikan tentang aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai aksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristis. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda. Bahkan para ahlinya pada saat ini masih hidup dan masih banyak mengeluarkan konsep yang relevan dalam bidang kajian, yaitu psikologi yang sangat menekankan pada pentingnya kesadaran, akulturasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam aliran humanistik dan teorinya. Tokoh yang pertama, Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagai dari teorinya, yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Kemudian Abraham Maslow juga berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmaniah. Contoh dari kebutuhan jasmaniah seperti makan, minum, tidur, seks. Hal tersebut merupakan tuntutan atau menuntut kita agar diri kita menjadi kepuasan batin. Kemudian, jika hal tersebut telah terpenuhi, maka muncullah keamanan seperti kesehatan. Berikutnya, cinta kasih. Kebutuhan cinta kasih ini merupakan dorongan untuk memiliki kawan dan keluarga, kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok, dan sebagainya. Misalnya, dalam anggota kelompok dihargai, dihormati, dipercaya oleh orang lain, dan lain-lain. Abraham Maslow membedakan antara keempat kebutuhan tersebut. Yang pertama, kebutuhan kepuasan diri, kebutuhan yang timbul karena kekurangan, kebutuhan untuk memiliki cinta kasih, dan kebutuhan untuk tumbuh. Selanjutnya, implikasi Abraham Maslow dalam dunia pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru ada 3 hal. Yang pertama, harus merasa senang dengan anak kecil. Itu yang paling utama. Yang kedua, harus paham dengan keadaan anak secara psikologisnya. Yang ketiga, guru hendaknya care dengan anak dan memberi motivasi. Menurut Abraham Maslow, guru itu tidak dapat menyalahkan atas kejadian secara langsung. Barangkali ada proses yang tidak terpenuhi dari kebutuhan anak yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Jadi guru itu harus mengerti keadaan masing-masing anak dan secara psikologi. Tokoh yang kedua yaitu Carl R. Rogers. Carl R. Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar humanistik, yaitu yang pertama, hasrat untuk belajar. Yang kedua, belajar yang berarti. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Yang keempat, belajar atas inisiatif sendiri. Yang terakhir, belajar dan perubahan. Khalid Islamuddin Ali, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan penjelasan materi yang tadinya dari Mbak Solihah, ya, yaitu berkaitannya dengan teori Arthur Kahn
Teori Aturkam, teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Nah, itu gimana? Yang pertama, belajar harus memiliki meaning. Makna. Apa itu meaning? Meaning itu makna, sebuah makna atau sebuah arti. Itu seperti itu. Bagi individu-individu. Seperti itu. Itu yang dinamakan teori belajar, itu seperti itu. Dan yang selanjutnya itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang harus memberikan kepuasan bagi siswa dan relevan. Jadi itu seperti ini. Materi dan mata pelajaran yang diberikan kepada mahasiswa dari seorang guru atau dosen itu harus yang memuaskan atau mudah dipahami, tidak berbelit-belit, itu seperti itu. Nah, jadi materi itu harus yang lebih mudah dipahami, mudah dicermati, tidak berbelit-belit dan tidak amburadul, itu seperti itu. Yang selanjutnya itu guru tidak dapat memaksakan materi yang disukai seorang siswa. Jadi apabila ada materi atau mata kuliah yang tidak disukai, itu jangan sampai dipaksa. Nah, itu seperti itu. Apabila tidak suka sekarang, mungkin suatu saat bakal suka. Yang namanya menyukai itu bertahap ya. Darinya tidak suka menjadi biasa, lalu menjadi luar biasa, dan akhirnya menyukainya. Itu seperti itu. Nah, itu dari yang pertama. Oke, yang selanjutnya ini maksud dari teori di atas tadi itu bukan suatu paksaan, itu seperti itu. Bukan suatu paksaan, namun berarti kepuasan suatu individu. Jadi materi pembelajaran yang diberikan guru untuk mahasiswanya itu harus menghasilkan kepuasan dari suatu individu. Itu seperti itu. Yang selanjutnya itu definisi teori belajar humanistik. Dari manusia ke kepribadian manusia, lalu potensi diri manusia. Nah, ketiga-tiganya ini itu ada pada humanisme. Humanisme adalah sebuah teori belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian seorang manusia. Dan pendekatan ini melihat sebuah kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun jati dirinya untuk melakukan hal-hal positif atau sebuah potensi yang ada pada diri seseorang yang tadinya itu belum ada sama sekali yang namanya potensi, dan sampai menumbuhkan potensi diri yang sangat hebat. Itu seperti itu. Jadi ketika dari manusia, kepribadian manusia, potensi diri manusia itu semuanya di humanisme. Itu seperti itu. Dan melakukannya di dalam hal-hal yang positif. Itu seperti itu. Nah, ini dari teori belajar humanistik Arthur Kamm. Itu. Yang selanjutnya yaitu dari teori yang keempat, yaitu teori Aldous Huxley. Ya. Yang pertama itu manusia mempunyai banyak potensi diri yang selama ini banyak terpendam. Dan disia-siakan.
pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi diri seseorang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu Huxley menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga diajarkan kepada kepada siswa. Itu seperti apa? Seperti halnya pembelajaran nonverbal itu tidak hanya mengadakan senam saja, tapi berbagai apapun pembelajaran yang ada di sekitar kita itu bisa dibilang nonverbal juga. Itu seperti itu, tidak hanya senam gitu. Terus yang terakhir itu manusia harus mempunyai bekal untuk dirinya dengan suatu kebijakan hidup, kreativitas dan seni pada dirinya, dan seni pada dirinya seakan-akan mewujudkan apa yang ia ingin buat kreasi, dan ataupun ia menciptakan sebuah kreativitas yang hebat dengan langkah-langkah yang bijaksana. Itu seperti itu. Itu teori dari Aldous Huxley. Itu seperti itu. Ya. Cukup sekian, saya kira cukup sekian ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya, David Mills dan Style Scare. David Mills dan Style Scare Robert 1975 mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar. Pendekatan terpadu atau Conlogue approach merupakan sintesa dari psikologis humanistik, khususnya terapi Gestalt dan pendidikan, yang melibatkan integrasi elemen-elemen afektif dan kognitif dalam proses belajar. Lebih jauh, David Mills dan Style Scare memamerkan tujuan pendidikan terpadu ini secara detail secara berikut. Yang pertama, membantu murid untuk mengalami proses ilmu pengetahuan, termasuk penemuan ide-ide baru baik proses intelektual maupun efektif. Membantu murid dalam mencapai kemampuan untuk menggali dan mengerti diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan cara yang ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan pengertian dan ingatan terhadap konsep-konsep dan ide-ide dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, menggali bersama-sama murid implikasi-implikasi dari aplikasi yang mungkin dari ilmu pengetahuan. Yang kelima, memungkinkan murid untuk menerapkan baik proses maupun pengetahuan ilmiah untuk diri mereka, serta meningkatkan kesadaran murid terhadap dunia mereka dan setiap pilihan yang mereka ambil. Selanjutnya, yang C, aplikasi aliran humanistik dalam pendidikan. Dalam Islam, humanisme sudah terumuskan dalam Khalifatullah Islam, yang substansinya menyangkut 3 hal, yaitu yang ada pada Quran Surat Al-Baqarah. Yang pertama yaitu manusia adalah pilihan Tuhan. Dan yang kedua, adanya manusia dengan segala kelebihan merupakan wakil Tuhan. Yang ketiga, manusia bebas menanggung segala bentuk perbuatannya. Nah, dalam aplikasi aliran humanistik ini terbagi menjadi
terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu open education atau pendidikan terbuka. Ciri utama dari pendidikan terbuka yaitu lingkungan fisik kelas yang berbeda dengan kelas tradisional. Yang artinya itu murid bekerja secara individual atau dalam kelompok. Dalam proses ini mensyaratkan adanya pusat-pusat kegiatan belajar. Nah, dalam pendidikan terbuka ada beberapa kriteria yang harus masuk dalam pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu tersedia fasilitas. Tersedia fasilitas itu untuk memudahkan proses belajar. Artinya berbagai macam bahan fasilitas itu untuk supaya memudahkan siswa dan guru untuk dapat belajar sebagai pendukung lah. Terus yang kedua, suasana yang penuh kasih sayang. Di sini tentunya proses belajar mengajar itu proses pendidikan harus ada suasana yang penuh kasih sayang, supaya siswa itu lebih nyaman dalam belajar, tidak terpaksa lah. Kadang ada siswa yang malas belajar, tapi kalau kelasnya itu penuh kasih sayang, jadinya kan belajarnya semangat, nggak malas-malasan lagi, jadinya kan lebih enak seperti itu. Yang ketiga, guru dan murid mendiagnosis proses belajar. Nah, di sini guru memberikan tugas pada murid, kemudian murid tersebut mengerjakan tugas tersebut, terus kemudian gurunya menilai dengan dengan cara didiagnosis lah, antara guru dengan murid sama-sama mendiagnosis proses belajar yang mereka lalui. Nah, yang keempat, pengajaran bersifat individual. Nah, di sini guru dan murid bisa belajar secara individual melalui tugas-tugas yang telah diberikan guru. Nanti sekiranya kurang paham, mungkin bisa bertanya kepada guru apa yang kurang dipahami itu, nanti akan dijelaskan oleh gurunya. Kemudian guru mempersepsi murid. Nah, guru mempersepsi murid itu dengan cara mengamati setiap proses yang dilalui murid dan membuat catatan penilaian. Nah, setiap proses belajar yang dilalui oleh murid, guru wajib mengamatinya dengan memberikan nilai-nilai, terus memberikan catatan-catatan pribadi. Sekiranya kurang apa nanti bisa ditanyakan lagi, dikonsultasikan kembali supaya murid lebih maju dalam proses pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan profesional guru. Nah, ini di luar pembelajaran, guru bisa mengembangkan profesionalitasnya sebagai guru supaya nanti dia dalam mengajar muridnya lebih mengerti dan lebih paham tentang bagaimana karakter muridnya, sehingga dalam mengajarnya nanti lebih enak lagi dan tidak lebih masuk kepada murid-muridnya lah, sehingga murid-muridnya menjadi paham dan mengerti betul, tidak hanya sekedar paham dan mengerti, tapi benar-benar paham dan mengerti. Terus yang selanjutnya, kelas hangat dan ramah. Nah, ramah ini sangat diperlukan dalam suatu kelas agar tidak seperti yang tadi, yang penuh kasih sayang tadi. Kalau kelasnya tidak ramah, jadinya kita malas untuk belajar. Kooperatif learning atau belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan prestasi murid.
Dalam prakteknya, belajar kooperatif mempunyai 3 karakteristik diantaranya. Yang pertama yakni murid bekerja dalam tim belajar kecil atau berkelompok yang terdiri dari 4-6 anggota. Yang kedua, murid didorong untuk saling bekerja sama dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik maupun non-akademik dengan dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, murid diberikan hadiah atas dasar prestasi yang dikerjakan secara berkelompok. Adapun teknik-teknik dalam belajar kooperatif ada 4 macam, yakni 1. Team game turnamen, 2. Student team achievement division, yang ketiga jigsaw, yang keempat group investigation. Selanjutnya independent learning atau pembelajaran mandiri. Belajar mandiri atau independent learning merupakan proses pembelajaran yang subjek utamanya ialah murid. Murid di sini dituntut untuk merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan belajar mereka secara mandiri. Dalam hal ini, murid itu sebagai subjek utama maupun metode instruksional. Akan tetapi, lebih ditekankan pada siapa yang memutuskan untuk belajar mandiri tentang apa yang akan ia pelajari. Siapa yang mempunyai suatu hal, metode, dan sumber apa yang digunakan, serta bagaimana cara mengukur keberhasilan upaya belajar yang dilakukan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mbak Gita. Nomor 4, Student Center Learning, belajar yang terpusat pada siswa. Student Center Learning atau disingkat SCL merupakan strategi pembelajaran yang menetapkan peserta didik secara aktif dan mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Dengan SCL, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis. Next, metode-metode SCL mempunyai 4 macam, yaitu A. Comparative learning, B. Collaborative learning, C. Competitive learning, D. Case-based learning. A. Comparative learning atau pembelajaran komparatif, yaitu metode ini adalah mahasiswa belajar dengan teman-temannya untuk mencapai suatu tujuan belajar dengan secara penuh bertanggung jawab atas hasil pembelajaran yang dicapai. B. Collaborative learning, pembelajaran kolaboratif. Prinsip dari pembelajaran kolaboratif adalah bahwa pembelajaran merupakan proses yang aktif. Mahasiswa mengisi informasi dan menghubungkannya dengan pengetahuan baru melalui kerangka acuan pengetahuan sebelumnya. C. Competitive learning, pembelajaran kompetitif. Prinsip pembelajaran ini adalah memfasilitasi mahasiswa saling berkompetisi dengan temannya untuk mencapai hal terbaik. D. Case-based learning, pembelajaran berdasarkan kasus. Prinsip dasar ini adalah memfasilitasi mahasiswa untuk menguasai konsep dan menerapkannya dalam praktek nyata. Jadi, dari kesimpulan itu, psikologi humanistik sangat relevan dengan dunia pendidikan, karena aliran ini selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntunan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah dengan adanya perubahan dalam strategi pendidikan dari waktu ke waktu. Jadilah itu, dan mempunyai daftar pustakanya bisa dilihat. Sekian dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.